Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Adorasi Abadi Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai doa sili kepada Tuhan. Kita mau memohon belas kasihan terus-menerus agar wabah corona ini segera berakhir. Marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Rabu 26 Agustus 2026, Pekan Biasa ke-21, Ofisi Pekan Pertama, Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormati-Nya dengan pujian. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya. Daratan pun buatan tangan-Nya. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita.
Mada. Terimalah mada pujian, Yesus sabda keselamatan. Kau selami lubuk hati, hidup kami kau sayangi. Engkau gembala utama, mencari orang berdosa. Domba yang sesat kau antar ke sumber air yang segar. Semoga dalam pengadilan kami berdiri di kanan, mewarisi kerajaan yang sudah kau sediakan. Terpujilah Kristus Tuhan, yang rela menjadi kurban, namun kini sudah jaya, berkuasa selamanya. Amin. Pendarasan Mazmur. Aku cinta padamu ya Tuhan kekuatanku. Mazmur 17. Syukur atas keselamatan dan kemenangan. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Aku cinta padamu ya Tuhan kekuatanku. Tuhanlah pelindung dan pembelaku, Allahku yang menyelamatkan daku. Tuhanlah gunung pengungsianku, perisai dan senjataku. Bentengku sangat terpuji. Aku berseru kepada Tuhan, dan aku diselamatkan dari musuhku. Maut mengancam aku bagaikan gelora ombak. Malapetaka menyerbu aku bagaikan banjir. Jerat pratala meliliti aku. Perangkap neraka menganga di hadapanku. Dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan. Aku mengadu-adu kepada Allahku. Dari istananya Tuhan mendengar seruanku. Dan teriakku sampai ke telinganya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku cinta padamu ya Tuhan, kekuatanku. Tuhan menyelamatkan daku, sebab Ia cinta padaku.
Bumi bergetar dan goyah, goncanglah alas gunung gemunuh, digoncangkan amarah Tuhan. Tuhan menyemburkan murkanya bagaikan asap, bagaikan api yang menghanguskan, bagaikan bara yang berpijar-pijar. Ia membungkukkan langit dan turun, kakinya beralaskan awan kelam. Ia menunggangi Garuda dan terbang, melayang-layang dengan sayap terbentang. Ia berselubungkan kegelapan, bersembunyi dalam mendung yang menghitam. Ia menyambarkan halilintar dari tengah gumpalan awan, dan menghujankan es berkepal-kepal. Tuhan menguntur di langit, Yang Maha Tinggi memperdengarkan suaranya. Ia mengasah panah dan melepaskannya. Ia melemparkan tombaknya bertubi-tubi. Maka terbukalah dasar laut dan alas bumi tersingkap di hadapan kerta ancaman-Mu, ya Tuhan, di hadapan semburan nafas-Mu. Ia mengulurkan tangan dari atas dan memegang aku. Ia menarik aku dari air yang dalam. Ia membebaskan daku dari musuh yang perkasa, dari musuh yang kuat melebihi aku. Tuhan mendampingi aku pada hari kematianku. Ia menjadi sandaranku. Ia mengantar aku keluar dari alam maut. Ia menyelamatkan daku sebab Ia cinta padaku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan menyelamatkan daku, sebab Ia cinta padaku. Engkaulah pelitaku, ya Tuhan, Engkau menerangi kegelapanku. Tuhan mengganjar aku karena aku jujur. Ia membalas aku sebab hidupku murni. Sebab aku tetap melakukan kehendak Tuhan.
dan tidak berbuat jahat di hadapan Allahku. Sebab segala hukumnya ku perhatikan, dan kehendaknya tidak ku abaikan. Aku selalu terbuka terhadap Tuhan dan berusaha menghindarkan kesalahan. Dan Tuhan mengajar aku sebab aku jujur. Sebab hidupku murni di hadapannya. Engkau setia terhadap orang yang setia, dan terbuka terhadap orang yang terbuka. Engkau tulus terhadap orang yang ikhlas, tetapi cerdik terhadap orang yang licik. Engkau menyelamatkan orang yang rendah hati, dan menundukkan orang yang sombong. Sungguh Engkaulah pelitaku, ya Tuhan. Allahku, Engkau menerangi kegelapanku. Berkat bantuanmu aku menerobos pasukan musuh. Bersama dengan Allahku aku melompati benteng. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Engkaulah pelitaku, ya Tuhan. Engkau menerangi kegelapanku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius bab 1 ayat 1 sampai 20. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu, dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat,
tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tugas ini kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jera mereka menghujat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá, artikel ke-945. Engkau menunjukkan sikap jelek jika engkau mendengar sabda Allah dengan sikap mengkritik. Artikel ke-947. Engkau merasa heran bahwa aku membenarkan kurang adanya keseragaman dalam kerasulan di mana engkau berkarya. Telah aku katakan kepadamu, kesatuan dan perbedaan. Kalian harus berbeda satu sama lain, sebagaimana juga orang-orang kudus di surga. Masing-masing mereka memiliki kepribadiannya tersendiri, akan tetapi serupa satu sama lainnya, seperti pun orang-orang kudus yang tidak akan menjadi suci bila mereka masing-masing tidak menyamakan diri mereka dengan Kristus.
Marilah berdoa. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai silih untuk mereka yang saat ini sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa. Hati mereka yang lama ambillah, gantilah dengan hati yang baru, hingga mereka boleh menikmati betapa manisnya berelasi denganmu. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sangat kesusahan. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik peperangan. Celikkanlah mata mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat adil dan makmur yang saling bertoleransi. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah yang Maha Tinggi, Putra-Mu telah merendahkan diri untuk mengangkat dunia yang telah jatuh dan membebaskan kami dari dosa. Berilah umat-Mu kegembiraan yang sejati, agar kami dapat menikmati sukacita abadi. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami di channel ini, sehingga kita dari berbagai tempat bisa dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan ini secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi pada ibadat bacaan esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.